Saya dihantam, Bu. Dihantam? Iya. Dipukul? Iya, dipukul. Pukulnya kayak gimana? Pakai pukulan kasti. Tahu kan? Pukulan Iya, kasti. iya. Kepala kita, Bu. Pukul di kepala? Bekasnya. Caranya gimana? Jadi ada bawahan itu security-nya Myanmar. Nah, kebetulan ada satu orang bawahan itu yang bisa bahasa Melayu. Nah, itu dia ngasih petunjuk kalau kalian mau kabur, lewat sini aja. Cuma resikonya ditanggung sendiri. Mereka malah pro Indonesia. Tapi ada perasaan itu nggak sih kayak udah putus asa gitu, udahlah whatever. Sempet saya mau bunuh diri juga. Gitu ya? Bahkan teman saya jujur waktu itu ngobrol sama tembok, Bang. Gitu ya, gila ya? Iya. Judul lagi, selalu bikin masalah di negara kita. Ternyata bukan hanya bagi mereka yang memainkan game judulnya, tapi juga behind the scene itu sangat-sangat menakutkan. Dan hari ini, kemarin saya pernah interview Pak Imam ya. Dia adalah seorang yang sangat peduli dengan kondisi judul di Indonesia. Ya, kalau kamu nonton video ini ada linknya, silakan nonton di sana. Tapi hari ini Pak Imam mengenalkan kita kepada Mas Doni, anak muda ini. Di mana Mas Doni adalah, bisa ceritakan sedikit Mas Doni apa dia? Mas Doni ini adalah korban dari TPPO, Bu, scammer. Jadi pekerjaannya Mas Doni ini di Myanmar, salah satunya adalah scammer. Yang kemarin sempat kita bahas juga, menipu orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, di perusahaan itu ada perusahaan judul juga. Gitu. Jadi bukan cuma judul, tapi ada perusahaan scammer juga. Betul. Scammer, oke. Saya tanya yang atau ke Mas Doni atau ke Pak Imamnya bagaimana? Ke Mas Doni dulu mungkin jalan ceritanya. Oke, mungkin saya dari awal dulu ya. Mas Doni umur berapa? 35. 35. Oh, Asalnya Sunda sama Ambon. Sunda sama Ambon, tapi tinggal di Depok katanya ya? Iya, betul. Oke. Mas Doni sudah kapan pergi ke Myanmarnya itu kapan? Tahun berapa, ingat nggak? Itu terakhir kemarin berangkat itu tanggal 4 November 2024. Sebelumnya Mas Doni di Depok atau di daerah sini tuh kerja apa? Sebelumnya sih saya emang kerja di Jakarta atau pernah di mana? Weda, Maluku Utara. Sebagai apa, Pak? Itu kerja di tambang nikel. Tambang. Jadi kamu penambangnya? Iya, kerja di Maluku Utara. Jadi kerja kerasnya gitu ya? Iya, betul. Oke. Mas Doni udah punya keluarga? Belum. Jadi belum menikah, belum punya anak. Tapi ada orang tua. Alhamdulillah masih ada. Orang tua tinggal di mana? Oh, ibu tinggal di mana? Sama saya di Depok. Di Depok juga. Iya. Kakak adik ada? Kakak adik juga tetangga juga sih. Cuma mereka udah punya keluarga masing-masing. Cuma saya aja yang belum nikah. Oke. Mas Doni, jadi sebelumnya kan kerja keras tadi di beberapa lokasi ya sebagai pertambangan ya. Iya, betul. Nah, bisa cerita sedikit nggak sih? Kok tiba-tiba ke Myanmar? Apa yang terjadi? Siapa yang kenalin kamu? Siapa yang deketin kamu dan lain sebagainya? Bisa share sedikit nggak, Mas? Ya, bisa, Bu. Tadinya kan sebelumnya kan pas kita selesai kerja dari tambang nikel itu di Weda, kan habis kontrak tuh. Nah, saya pulang ke Depok. Saya ada nganggur kurang lebih 2 bulan. Oke. Saya kan orangnya nggak bisa diem, Bu. Jadi saya coba-coba cari lowongan kerja lewat Facebook kan. Nah, ketemulah ada lowongan kerja buat ke Thailand. Tadinya sih Thailand, Bu, bukan ke Myanmar. Oke. Nah, saya coba inbox sama di Myanmar ini. Orang apa ini? Dia itu orang Jawa Tengah, Semarang. Orang Indonesia, bisa ngomong bahasa Indonesia ya? Iya, masih Indonesia. Oke, terus? Selain translator, dia juga agensi translator juga dia. Sure. Oke. Jadi Mas Doni ngobrol sama si Facebook itu karena lagi nyari loker. Betul. Dia apa lokernya itu, tulisannya apa? Untuk apa kerjaannya? Nama lokernya? Enggak, maksudnya ya apa namanya itu? Yang ditawarkan. Yang ditawarkan itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya? Oh, jadi scammer. Langsung tulisnya scammer gitu? Oh, sorry. Tadinya ditawarkan itu kerja buat di restoran. Restoran di Thailand tapinya? Betul. Oke. Sebagai kayak server mungkin atau jadi masak. waiter. Oh, waiter ya. Yeah. Itu tulisannya begitu tulisannya kan? Loker untuk waiter di Thailand. Di Thailand. Oke, jadi Mas Doni ya oke lah, nggak apa-apa begitu. Gajinya sudah kalau gaji waktu itu kan di nego itu 15.000 baht. Itu berapa sih kira-kira ke rupiah? Dirupiahkan itu kurang lebih 13 juta. Berapa? 13 juta. Per bulan? Per bulan. Wow, oke. Berarti sangat tinggi sekali ya? Iya. Sebelumnya Mas Doni pas lagi kerja di nikel tuh berapa per bulannya? Boleh tahu nggak gajinya? Di mana? Di pertambangan sebelumnya itu? Itu kalau ditambang lumayan sih, Bu. Hampir
gaji minim itu 8 juta. Oh, oke. Karena kan jam-jamannya itu besar kalau ditambang. Jadi ada overtime. Ya, Hmm. kalau di tambang itu kan 12 jam kerjanya. Oke. Jadi Mas Doni kan ditawarin 13 juta Betul. jadi waiter di Thailand. Iya, Terus apa yang terjadi selanjutnya? Terjadi selanjutnya ya udah kita dibawa tuh. Kita tuh siapa kita? Saya Kamu sendirian? Ya saya tadinya dari Jakarta itu harusnya ke Thailand ada barengan Bu, 10 orang. Oke, terus? Jadi yang 9 orang ini mereka ditampung dulu di apartemen Jakarta Barat. Oke, kamu? Cuman karena saya berhubungan saya orang situ, saya berangkat sendiri tuh dari Depok ke Bandara Suta. Oke, terus? Nah selepas itu kan bilang kalian nanti ketemu di Terminal 3 ya kalau nggak salah ya. Jam 3 atau jam 4 pagi di bandara. Nah saya udah sampai bandara itu jam 4. Anak-anak yang lain tuh ya 9 orang ini belum pada datang Bu. Cuman saya aja seorang diri di sana. Sampai pesawatnya mau terbang, mereka juga belum pada datang. Katanya beralasan dia bilang nggak ada uang buat ke bandara, padahal mereka dekat tuh dari apartemen Jakarta Barat ke bandara kan. Saya bilang saya aja dari Depok ke bandara itu sampai saya gak ada BPKB motor Bu. Saya pusing kan mau kemana lagi cari uang kan. Udahlah jalan buntunya saya jual motor aja atau digade lah. Nah selepas itu sampai pesawatnya terbang pun udah mereka nggak ada muncul satu pun. Jadi kamu sendiri pergi? Saya sendiri. Jadi di pesawat terbang, jadi kamu sama ini nggak pernah ketemu sama ini dong? Bener kan? Cuma sudah datang aja tapi nggak ada nya kan? Dia ada di sana di Myanmar. Oh, I see. Oke, jadi setelah Cuma kita kontekan lewat WhatsApp aja. WhatsApp. Oke, jadi kamu udah terbang ke mana terbangnya? Dari Jakarta? Terbangnya di Thailand, Ke Bangkok. Thailand, ke Bangkok. Terus ke Bangkok, terus ngapain? Habis kita dari bandara Bangkok itu kita dibawa ke Myanmar. Siapa yang bawa kamu kan? Sopir perusahaan. Jadi kamu sampai di airport, ada orang. Ada orang yang jemput sopirnya itu. Oke, kamu satu sopir buat kamu sendirian. Saya sendirian Bu di mobil itu. Oke, terus di bandara sorry. Oke, terus kamu tanya dia nggak sih kita kemana atau dan lain sebagainya? Kalau atau masalah tanya dia ada, cuman kan karena kita nggak ngerti bahasa dia kan Oke. dia juga Thailand. orang Thailand juga, cuma pakai translate aja di HP. Dia bilang apa betul nih kamu atas nama Doni Juniarto? Saya bilang iya betul kan. Kamu dari Iya, saya bilang. Udah saya dibawa sama supir itu Ke sampai menuju perjalanan ke Myanmar. berapa jam itu? Kurang lebih 10 jam. Di base itu? Di mobil itu? Ya di mobil. Sorry, apakah pas kamu naik mobil itu, kamu kan pasti kan nggak ngerti itu geografi lokasi jalanan. Iya, nggak Jadi kamu nggak tahu dong, Nggak kamu tahu. lagi dibawa ke Myanmar, kamu nggak tahu. Nggak tahu. Awalnya emang dijanjikan itu buat kerja di Thailand. Thailand benar. Iya, ha. betul. Jadi pas kamu, tiba-tiba saya tuh malah dibawanya ke Myanmar. oke, jadi benar kan? Jadi kamu di mobil 10 jam. Iya. Kamu makan nggak? Kasih makan nggak? Kalau dikasih makan. Kasih makan. Oke, jadi kamu nggak kelaparan, nggak kehausan ya? Kalau masalah nggak kelaparan nggak kehausan ya, cuman di awal aja pas berangkat itu kan saya belum sempat makan. tuh. Oke. Tapi biasanya di dalam base itu, di mobil itu tidak ada kesannya dia lagi mau penjarain kamu atau lagi culik Nggak ada, kamu, nggak kalau ada. Kamu nggak tanya dia, kok 10 jam lama sekali, nggak ada tanya, bisa tanya dia nggak pas itu? Enggak. Nggak, kamu dia, pokoknya percaya dia saja. Iya. Oke, terus sampai di Myanmar, apa yang terjadi? Sampai di Myanmar gitu kita sebelum ke Myanmar kita masuk ke sebuah perbatasan Mae Sot. Mae Sot itu nama kota perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Di tengah-tengah lah nama kota Mae Sot itu. Nah kita tuh sampai di Mae Sot itu saya ingat banget jam 8:30 malam. Oke. Nah kita dibawa di tempat sebuah penyeberangan sungai. Nah kita dibawa ke situ, kami di perahu itu ada 5 orang Bu. Ya, yang lain orang Indonesia atau bukan? Kenapa? Yang lain orang Indonesia, 5 orang Enggak, itu. semuanya orang Thailand. oke. Orang Myanmar. Oke, terus. Saya sendiri, tentara pemberontak 2 orang, sama yang dayu perahu, dayung. Saya sempat foto-foto itu Bu di situ, foto, video kan. Mereka negur saya bilang, "Hei, no,
picture, no video. Saya panik dong habis foto-foto kan gitu. Oke lah, saya masukin lagi tuh HP-nya. Ketika udah sampai tempat penyeberangan sungai itu, kita dibawa lagi sama tentara sana, diarahkan kan. Tentara pakai itu, ada senjata. Iya, mereka pada bawa senjata lengkap. Kamu nggak, pas itu kamu nggak merasa takut dan masa aneh? Bilang takut, ada takut juga, Bu. Iya, Karena mereka tuh selain mereka bawa senjata lengkap, mereka tuh di badan itu ada yang bawa granat. Oh, really? Bawa granat semua banyak. Gila, Pertama kali saya lihat. Wih, jadi Saya ketakutan. Jadi tadi yang tukang BC itu udah nggak ikut sama kamu kan? Jadi kamu diserah terimakan kepada Ya, yang naik mereka kapal udah itu. selesai itu, mereka balik lagi ke tempat. Pada saat kamu naik kapal itu, kamu tahu nggak kamu tuh di Myanmar udahan? Atau kamu Pas pikir di posisi Thailand? di situ, saya juga masih awam, belum tahu Jadi nggak apa-apa. tahu kan, Iya. pikir masih Thailand aja juga gitu Iya, kan? betul. Oke, jadi dibawa ke sana ke laut, sungai, menyeberang, terus setelah itu, Setelah kita bawa ke tempat penyeberangan sungai itu, kita dibawa lagi sama pemberontak lah, bukan tentara Myanmar. ya bukan, Kita dibawa lagi 2 orang masuk ke mobil. Oke. Nah, sampai di perjalanan itu kurang lebih hampir setengah jam kita dibawa jalan lagi ke perusahaan. Oke. Sampai di perusahaan itu mereka maksudnya pas mereka udah sampai di perusahaan, saya disuruh tunggu dalam mobil. Mereka ada negosiasi lagi sama orang tentara di situ. Wow, Pos oke. penjagaan. Oke. Katanya saya suruh tunggu di dalam. Oke. Nah, selepas itu kurang lebih mereka bincang-bincang hampir 1 jam lah saya nunggu di dalam mobil itu. Barulah bos perusahaan datang. Itu orang Cina juga bosnya. Terus? Saya lihat sendiri mereka dikasih uang Oke. beberotak itu sama bos Cina itu. Nah, selepas selesai dari situ, barulah saya masuk ke perusahaan. Oke. Dicek dulu kan, dibawa ke sebuah tempat itu di kamar kan, dicek paspor saya, tas, koper semua, mereka cek. Nah, selepas dari situ barulah kita suruh istirahat. Paspor kamu diambil nggak sama mereka? Kenapa? Paspor kamu diambil sama mereka nggak? Disimpan sama mereka? Enggak. Dipegang sama kamu? Paspor ditahan. Ditahan kan? Iya, Dia langsung dam- ditahan sama ada kayak perwakilan dari bos Oke, ini. oke. Pokoknya paspor kamu diambil sama mereka. Iya, Oke. pokoknya udah selesai serah terima berkas Aha, semua, aha. paspor saya ditahan. Terus kamu Udah saya istirahat. dibawa ke buat tempat peristirahatan kayak mes gitu. Oke. Di sana ada orang lain nggak? Posisi pas saya ke situ nggak ada orang lain, Oke. sendiri. Terus paginya? Karena kan di situ waktu itu saya nyampe jam 10 malam tuh. Iya, iya. Emang masih pada kerja. Iya, iya. Karena kan di sana itu kerja itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Bu. 11 malam. Wow. Iya, 14 jam. Oke, alright. Jadi paginya kamu bangun, apa yang terjadi? Pas besok harinya saya bangun kan. Saya datang suruh masuk. Besoknya langsung tanda tangan kontrak. Pas Sorry, buat tahu nggak? Kontrak itu bahasa apa tapinya? apa? Bahasa apa kontraknya? Pakai tulis Indo juga. Bahasa Indonesia? Iya, Kamu Indonesia. baca mengerti nggak tapinya? Tulisan Indonesia, bawahnya Cina. Iya, tapi kamu mengerti nggak isi kontraknya? Iya, Kamu baca? Baca. Kamu mengerti isinya? Ya. Atau kamu cuma tangan emang aja? ngerti isinya Bu, cuman kan namanya saya pikir itu dalam isi perjanjian kontraknya itu real kan, gajinya 25.000 baht, dirupiahkan itu hampir ya tadi saya bilang 13 juta. Tapi ketika saya udah kerja di situ kurang lebih 1 sampai 5 bulan lah saya udah kerja di situ. Sampai ini saya nggak nerima gaji Bu. Nol. Nol Bu. Saya Wait, saya tanya, sorry. Di kontrak itu ada tulisan nggak sih pekerjaannya apa, ditulisin nggak? Atau nggak ada tulisannya? nggak ada. Jadi cuma masalah gaji doang saja? Betul, cuman masalah gaji sama dia ada, kalau kita ada omset baru kita terima Dikasih. gaji. Oke, jadi kamu tadi kamu tantang kontraknya, kamu karena ya oke lah angkanya bagus ya kan? Iya. Tapi saat itu kamu udah ngerti nggak saya mau di Myanmar atau masih pikir di Thailand juga? Enggak. Masih pikir di Thailand? Hmm. Oke, terus apa yang terjadi selanjutnya? Pas terjadi selanjutnya, nah habis selesai tanda tangan kontrak, saya itu besoknya nih ada pengecekan HP Bu. Pas pengecekan HP saya dicek kan, saya ada sempat lapor bahwa menyatakan saya kerja di sini
ditipu, dan saya pun lapor sama teman-teman yang kemarin ada di Jakarta itu, mereka biar jangan pada berangkat ke Myanmar. Sorry, saya bingung. Kan tadi pagi kan baru bangun pagi-paginya tanda tangan kontrak. Ya, Maksudnya kok langsung kan bisa bilang kamu ditipu? Itu atau terjadi setelah itu? jadi gini Bu, jadi pas kita udah sampai di bandara Bangkok Thailand itu, selama di perjalanan HP kami disita. Oke. Ya, disita, barulah besoknya HP kami dikembalikan. Oke. Baru bisa ngabarin teman-teman yang ada Loh. di Jakarta. Tapi kamu kenapa merasa udah ditipu ya pada saat itu? Kamu kan Ya, karena merasa kan dari awal kita dijanjikan kan kerja di restoran, Bu. Jadi kamu berarti artinya kamu udah sadar dong, kamu tidak kerja di restoran. Awalnya emang nggak sadar, dan kita Oke. juga emang benar-benar nggak tahu. Kapan kamu sadarnya bahwa loh kok nggak di restoran? Kapan? Posisinya pas sudah di situ di Myanmar kita langsung sadar. Nah, kapan kamu sadar kamu di Myanmar? Tadi kamu bilang kan kamu masih nggak ngerti kamu di Myanmar kan? Jadi Iya. saya pengen tahu kronologinya. Bisa bantu nggak? Jadi gini Bu, jadi setelah bangun tadi, bangun pagi, itu kan udah mulai tanda tangan kontrak. Sebetulnya pas tanda tangan kontrak ini, Doni belum ngeh. Belum nggak dia di Myanmar? Belum ngeh dia di Myanmar dan kerja jadi scammer. Oke, benar. Dipikir masih di Thailand mau kerja restoran. Betul. Oke. Nah, beberapa hari bekerja, itu Doni baru menyadari bahwa dia dijadikan sebagai scammer. Nah, tadi kan ada teman yang di Jakarta 9 orang ya. Nah, karena Doni kan baru megang HP-nya saat sudah tangan kontrak. Oke. Dikabarin lah teman-teman yang ada di Jakarta, jangan ke sini. Tapi berarti artinya dia kerja dulu baru bisa mengabarin teman-temannya dong. Ya, mengetahui dulu lah, Iya, posisinya iya. udah di ruangan I begitu. see, oke. Setelah tanda tangan kontrak itu baru ngeh. I Nah, see. dia ngabarin teman-teman yang ada di Jakarta, HP-nya ketahuan. Oh, berarti memasalahkan dia dong. Dipikir Betul. kamu lagi apa? Ya pokoknya kamu nggak boleh kasih tau hal tersebut Iya, berarti. betul. Oke. Hari pertama kamu kerja, kamu dibilang kamu suruh scammer kan? Iya. Apa sih yang disuruh kerjain? Kamu apa sih kerjaannya di sana? Suruh ngapain? Bisa kasih tahu nggak? Kita kerjanya suruh cari pelanggan. Kasih tahu caranya gimana? Caranya gitu kita lewat Facebook, Ha. lewat Tantan atau Instagram. Oke. Tapi kalau saya itu fokusnya yang ke Facebook. Jadi Oke. setiap satu orang kayak saya nih, namanya karyawan, satu akun itu satu PC itu 20 akun. Oke. Jadi kamu apa yang kamu kerja? Kamu message atau apa? Iya, kita inbox di Facebook aja. Terus ngomong apa? Kayak semacam perkenalan, nama kamu siapa, kerja di mana, usianya berapa, terus jabatannya apa. Nah, selebihnya barulah terakhir kita minta nomor handphonenya. Kalau udah selesai kita dapat nomor handphone pelanggan, baru kita beralih ke WhatsApp Oke. di handphone. Nah, nanti dari WhatsApp itu satu orang itu dikasih handphone tiga HP. Satu orang karyawan. Sorry, yang kamu janji, jadi gini, misalnya kamu mau scam saya nih, Iya. kamu kan message saya di Facebook. Iya. Kamu itu tujuannya itu sebagai apa? Maksudnya kamu itu sebagai bisnis atau kadang saat ada scam yang suka pura-pura jadi cewek cakep, jadi cowok cakep gitu. Itu kamu yang mana scamnya? Boleh bantu jelasin nggak? Ya. Nggak dari Pak? Jadi Imam? modusnya kan macam-macam Bu. Iya. Nah, yang dilakukan Doni ini adalah modus penipuannya adalah mencari targetnya dulu. Oke. Targetnya itu yang bekerja di BUMN, PNS, segala Iya. macam. Oh, oke. Maksimal usianya tuh di 45 tahun. Oh, oke. Nah, random tuh Bu, nyari di Facebook. Memang korban-korbannya memang kebanyakan di Facebook. Dan Alright. sumber saya juga begitu. Oke. Nah, mereka pendekatan persuasifnya adalah untuk mengetahui profil dari si calon korban. Gitu. Kalau sudah mengetahui sudah ada kedekatan, jadi target kan nanti ada levelnya. Doni ini di level 1 Iya. hanya untuk mencari target korban. Oke. Setelah dapat nomor WhatsApp-nya dilempar ke atasnya dia, leadernya. Doni sudah tidak memegang itu. Dia balik ke Facebook pokoknya baru-baru Betul, lagi nyari terus. yang lain lagi. PC aja. Oke. Gitu. Tapi maksud saya dia itu mencari informasi ini untuk apa sih? Saya nggak ngerti maksudnya apakah lagi mau menjanjikan dia orang ngemis-ngemis online atau Oh ya. you know what I Betul. mean? Like what is the end goalnya apa ya, Ya. scamnya? Jadi Doni ini ada macam-macam karena ada scammer yang mereka melakukan penipuan ke calon korbannya dengan like TikTok segala macam. Dengan apa sorry? Like TikTok, Like like TikTok. suruh like TikTok. Like TikTok gitu. Jadi kayak seperti investasi bodong, Bu. Apa? Di like, like TikTok, di like, di follow, nanti di screenshot, Heeh. nanti dikirimkan kayak gitu, Bu. Cara kerjanya. Tapi uangnya dari mana scam ini? Saya masih bingung sana loh. Maksudnya uangnya scam di mana? Oke. Jadi gini. Sorry ya. Ya, siap. Jadi yang Doni dulu ya, Bu. Iya, iya. Nah, yang Doni itu ada website. Website yang sudah disiapkan sama perusahaan scammer. Oke. Websitenya ini itu adalah manipulatif sebuah angka yang di situ terkesan investasi. Oh, Nanti oke. di situ seperti kayak marketplace e-commerce Oke, seperti oke, Lazada, oke, Shopee oke. segala macam. Nah,
Doni ini coba merayu si calon korban Iya. untuk bisa bergabung. Oke. Ya, apapun yang dilakukan Doni hanya sampai ke level untuk mendapatkan nomor WhatsApp-nya saja. Dari Facebook tadi itu. Betul. Jadi artinya jadi the whole perusahaan ini, jadi di luar Doni ya, Ya. semua perusahaan ini punya tujuan adalah apa? Untuk orang investasi di bodong, orang masuk di investasi bodong ini, benar nggak sih? Ya, Benar nggak? betul. Dengan cara-caranya apapun juga, pokoknya at the end of the day mereka dapat uangnya adalah dengan membohongi kamu tentang masalah investasi. Jadi artinya mereka membohongi kamu dengan kamu bisa untung loh kalau investasi di sini dan lain sebagainya. Benar nggak sih? Ada yang seperti itu, tapi Oke. modusnya macam-macam, Bu. Oh. Tadi modus investasi, ada modus love scam. Oh, love scam Ya, ya. terus ada modus yang kerja paruh waktu. Apa itu? Kerja paruh waktu yang freelance ini yang banyak terjadi. Jadi korbannya ini nanti disuruh bekerja untuk like TikTok contohnya. TikToknya itu udah random, udah disiapkan oke. sama mereka. Contohnya suruh like TikTok saya semuanya, nanti di screenshot dikirimkan, dibayar per satu like itu bisa 12.000. Oke, terus? Nah, terus tuh sampai si calon korban itu mendapatkan uang ratusan ribu. Nanti setelah di titik tertentu mereka yang suruh deposit dulu Alasannya apa? untuk bisa mendapatkan uang 2 kali lipatnya. Oh, oke. Nanti suruh like TikTok lagi Iya, iya. atau Tapi apapun. pas itu uangnya udah hilang pas itu ya. Setelah di nominal tertentu harus deposit 3 juta, nanti dapat 6 juta. Tapi biasanya sampai 20 juta pun dikasih, Bu. Oh, oke. Jadi si scammer ini memang modal dulu. Iya, ya. Jadi dia per waktu ya, tuh ingin bangun-bangun, totalnya satu hari diambil Betul, semuanya. betul. Oh, oke. Begitu. Itu yang ada 3 modus itulah. Nah, yang I dilakukan see. Doni ini di investasi tadi. Oke, benar-benar. Tapi cuma dasarnya dulu kan level 1 untuk menjadi nyari WhatsApp itu saja. Iya, betul. Terus kamu diajarin di training nggak sih caranya gimana dan lain Iya, sebagainya? jadi sama leadernya ini Ada. ada. Terus kamu selama ini, kamu tadi kan bilang, saya kan pertama-tama pengen di restoran. Kok saya tiba-tiba jadi kerjaan kayak begini? Pernah tanya nggak sama kamu punya atasan dan lain sebagainya? Kok? Kita ada tanya juga sama langsung. Nah, terus? Nah, kan kebetulan juga ada di situ, Bu. Oh, ya, terus? Di kantor itu. Saya bilang, "Kok?" Saya bilang, "Kata Mbak, kita ditawarkan kerja di restoran. Kenapa di tempat kayak gini?" Berarti saya ini ditipu kan, saya bilang. "Mas Doni, bukan Mas aja yang ditipu. Saya pun ditipu dan semua yang ada di kantor ini pun semua ditipu." Terus saya bilang gini, "Oh, mentang-mentang Mbak ketipu sama anak-anak yang di sini ketipu, bawa orang Indonesia buat Iya. kerja di sini lagi buat ketipu." Kalau saya nggak gitu, Mbak. Kalau saya ya prinsip saya, cukup saya aja yang ketipu. Jangan sampai bawa orang Indonesia buat kerja ke sini, buat nipu juga. Nah, terus kenapa mau tipu? Kamu bilang gitu ke dia, terus dia gimana jawabannya? Dia marah, Bu. Dia bilang, "Maksud kamu apa?" Dia bilang, "Kamu mau jadi jagoan." Saya bukan jadi jagoan, karena apa? Saya nggak mau teman-teman yang lain juga jadi korban. Iya. Iya, cukup saya aja, saya bilang gitu. Di sana kan banyak orang Indonesia juga kan, benar Kenapa? ya? Banyak orang Indonesia juga ya. Semua orang kantor kami Indonesia. Semua orang Indonesia? Iya, terutama maaf ya, bukan bawa suku. Medan sama Manado. Paling banyak. Iya, Oke. Terus kalian semua kan merasa ditipu kan? iya. Udah ada berapa yang paling lama kerja di sana berapa tahun? Waktu itu di kantor kami, nah si Al itu paling lama. Berapa tahun? Dia hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya. Nah, terus Al pernah bilang nggak, saya tuh nggak pernah dibayar uang apa gimana itu, dia cerita nggak? Bilang ke dia. Dia bilang nggak pernah dibayar juga. Nggak. Nah, terus kok masih terus, maksudnya kalian nggak pernah ada ide, kita kabur atau bagaimana atau memberontak lah dan lain sebagainya? Ya gitu, gimana kita mau berontak, Bu? Bingung, Bu. Pas saya kejadian di situ aja. Kan HP saya yang tadi saya bilang kan dicek. Lapor Istana Negara, DPR, Sapa Keluarga. Terus saya ada buat gosip juga kan, kalau sampai gak ada omset, ginjal kita dijual. Dilihat tuh HP saya. "Maksud kamu apa?" katanya. "Kamu buat berita yang aneh-aneh." Saya dihantam, Bu. Dihantam? Iya. Dipukul? Dia dipukul Pukulnya kayak gimana? pakai pukulan kasti. Tahu kan? Pukulan Iya, kasti. iya, Kepala kita. Pukul di kepala? Kasih. Oh iya, katan. Dipukul pakai begitu? Iya. Pukul. Saya sempat melawan kan. Ya, Teman-temannya leader-leadernya pada bantu. Hajar. Pinggang saya pakai bangku. Itu orang pecutan, Cinanya, orang isi Cinanya? apa namanya, komputer. Orang Cina atau orang Myanmar ya itu kerjanya? Semua orang Indo. Jadi nggak, maksudnya mukul kamu tuh orang Indo juga jadinya? Semua orang Indo yang mukul kami. Kan Sama-sama. karyawan kami itu semuanya orang Indonesia, bosnya aja yang Cina. Jadi sama-sama mukul orang Indonesia, sama-sama mukul orang Indonesia Iya. semua? Jadi mereka tuh ada leadernya, Bu. Iya benar, jadi leadernya mukul kamu tuh orang Indonesia juga. Iya, orang Indonesia semua. Tapi kan dia juga dibohongin gitu loh. Iya, makanya tadi saya bilang, apa dibilang, "Kamu mau jadi pahlawan." Saya bukan mau jadi pahlawan, saya bilang. Saya pengen nyelamatin teman-teman saya yang ada di Indonesia. Cukup saya aja yang jadi korban. Jadi setiap kali kamu mau melakukan suatu kesalahan, Iya. kamu hukumannya dipukul.
Saya tuh nama saya udah jelek sekali sih dulu. Karena sering dipukul. Iya, saya nggak buat apa-apa, cuma diem gini. Dipukul Saya juga. makan aja mereka pada kayak mata-matain saya. Saya duduk berdiri begitu. Dia ada nyamperin saya. Mau ngapain kamu? Deketin anak buah saya. Mau ngajin kabur lagi. Saya nggak ada ngomong apa-apa, diem aja, tahan aja. Anak buah kamu. Ya, emang saya nama saya udah jelek sekali di situ. Jadi sering bulan-bulanan di perusahaan itu. Jadi oke, yang level-level kamu, yang level 1 yang bukan atasan kamu, Iya. pernah coba kabur nggak? Ada sebelumnya sih, sebelum saya masuk tuh ada yang pernah kabur juga, bukan coba, ada yang kabur. Aneh kabur, caranya gimana? Diam-diam sih. Jadi kan kita emang kerjanya kan jam 9 pagi tuh. Jam 5, kalau jam 5 sampai jam 6 tuh kan pengawasan gak terlalu ketat kan. Jadi ada bawan itu bahasa kita tuh security-nya Myanmar. Yang bawan. Nah, kebetulan ada satu orang bawan itu yang bisa bahasa Melayu. Nah, itu dia ngasih petunjuk kalau kalian mau kabur, lewat sini aja. Cuma resikonya ditanggung sendiri. Mereka malah pro Indonesia. Mereka bisa nembak nggak? Kenapa? Ada yang nembak-nembak itu nggak? Kalau masalah nembak-nembak sih nggak ada. Cuman kalau kita kabur, ditangkap aja. Terus tangkap diapain? Disiksa, Disiksanya? dipukul. Terus ada juga waktu itu perempuan 3 orang kabur itu mereka kena ranjau, Bu. Oh wow. Jadi tuh kantor kami itu kan ada hutan, ada sungai juga. Jadi emang kalau mau kabur itu resikonya kayak gitu. Kalau kita lewat hutan kena ranjau. Kalau kita lewat kali, kalau nggak bisa berenang Tenggelam. mati. Ada juga yang meninggal di situ. Orang Medan marga Rahab ya. Saya waktu itu sempat pegang paspornya dia. Dia nggak bisa berenang. Tenggelam. Meninggal pas pada kabur tuh malam tahun baru. Ada 40 orang kurang lebih. Tempatnya itu yang kamu tinggal itu, Iya. itu seperti penjara bukan sih tempatnya? Bisa dibilang emang seperti penjara. Jadi kalau kamu Kita tidur, nggak bebas. kamu tidur tuh ada dikunci nggak? Dari luar? Kunci. Dikunci dari luar. Dikunci lagi. Jadi itu kita batas terakhir itu sampai jam 12 malam. Kan habis pulang kerja itu jam 11 malam. Nanti habis jam 11 malam makan, jam 12 malam itu udah ditutup. Jadi gerbang tuh ditutup pakai kayak etalase besi. Kita memang benar-benar gak bisa keluar. Emang betul-betul kayak di penjara. Terus kalau misalnya kayak makan itu dibatasin. Iya. Makan nggak boleh, nggak mau jadi gini, nggak bisa beli makanan sembarangan, beli rokok itu nggak bisa. Kalau masalah itu sih bisa. Bisa. Cuman kan kalau posisi udah dibuka, tapi kalau masih udah ditutup itu nggak bisa Loh. keluar. Kamu bisa keluar Mau kotanya? nyuruh orang udah nggak bisa. Bisa keluar kota nggak? Bisa coba pergi ke Nggak minimart bisa. itu nggak bisa Dia- kan? Jangan kan keluar kota, Bu. Kita udah kan di situ kan ada zona merah. Haha. Kita keluar jalur di itu aja kena tegur sama bawahan. Bahkan setiap pos itu ada pemberontak yang jaga. Yang kayak tadi kamu bilang pakai. Ya, mereka dengan bersenjata lengkap 2 orang. Satu pos itu 2 orang pemberontak. Yang para perempuan itu pernah diperkosa nggak di sana? Kalau yang itu saya kurang lebih informasinya kurang tahu ya. Katanya sih ada juga, cuman kan saya juga kurang tahu kalau masa itu. Mungkin ada. Oke. Nah, kamu kan pasti sadar situasi kamu tuh benar-benar tidak menguntungkan kan? Kamu kayak merasa orang terperangkap kan? Iya. Oh ya. Perasaan kamu kayak gimana ya, Doni ya? Kalau perasaan saya menyesal sekali. Tapi ada perasaan itu nggak sih kayak udah putus asa gitu, udahlah whatever, nggak bisa keluar dari Belum sini. putus asa aja. Sempat saya mau bunuh diri juga. Gitu ya. Bahkan teman saya jujur waktu itu, cuman dia beda satu ruangan ya. Ngobrol sama tembok, Bang. Gitu ya, gila ya. Iya. Tembok. Ada yang ngobrol dia sama kaca di dalam toilet itu. Karena mereka juga sama, dapat tekanan, dapat kekerasan juga. Dan kamu nggak bisa kontak orang tua kamu, keluarga kamu, apapun udah nggak bisa pasti kan? Ada sempet kita Bisa lapor. juga. Walaupun udah kena kasus masih bisa tetap pakai handphone, masih Iya, bisa. cuman Terus teman-teman saya yang lainnya, kalau saya dari awal itu yang kasus saya Iya, ada lapor KBRI Sejak sampai itu. jalan 5 bulan tuh saya nggak pernah dikasih HP. HP saya nggak bisa balik. nah, oke, teman lain kamu contohnya kasih tahu nih masalah kasus kayak begini. Iya. Apakah ada pertolongan dari luar, dari atau dari manapun Pertolongan juga? dari luar itu Nggak bisa, cepet, nggak ada. bisa dibilang lama prosesnya. Saya ingat waktu itu tanggal 6 ya, 6 Mei. Nah, pas tanggal 12 Juni barulah ada tindakan dari pemerintah Myanmar sendiri Oh, buat gitu. ngegerbek perusahaan. Dia terus kamu digebrek ya? Ya, digerbek. Cuman posisinya waktu itu saya udah di bawah.
kan buat laporan tuh. Ada teman saya namanya Ridwan kan, Ridwan. Dia sebelumnya udah sebetulnya satu kantor sama saya kan. Dia udah pulang duluan Bu. Dia udah lapor ke orang Istana Negara. Dia sempat ada di bawah tuh sama lopannya, bosnya. Si namanya Hansing siapa? Karena kan di sana pakai nama samaran Bu. Pas saya kan di sana di tele box ya. Kalau di sana si Ridwan ini Hansing. Nah si Hansing pulang, maksudnya dia dipanggil sama bos, dia bilang, kamu ada lapor ke Istana Negara, dia bilang, iya Pak, ngapain kamu lapor-lapor tuh? Saya nggak tahu lagi dari situ dia dibawa si Ridwan itu. Nah kurang lebih hampir 1 minggu barulah ada informasi dari dia, katanya kamu di sini bakal ada pemulangan besar-besaran. Nah saya waktu kerja di situ jalan 3 bulan, emang tadi mau dijual. Jual sebagai apa? Jual kan ke saya udah nggak ada omset lagi. Oh, jual ke orang perusahaan Iya, lagi. saya mau dijual itu. Itu ya, udah bener kayak itu ya, udah kayak perbudakan modern ya. Betul Bu. Nggak dikasih gaji kata dia bilang kan. Itu kasusnya Iya, seperti Soleh yang kemarin di Bekasi Bu. Cuman kalau Soleh itu kan udah ditemukan ya. Itu banyak sebetulnya di sana Bu. Yang mereka itu melakukan pekerjaan scammer atau digital itu, mereka tuh banyak yang sebenarnya berakhir itu udah meninggal di sana gitu. Hanya saja nggak sampai ke Indonesia gitu. Kasian ya. Betul. Dan kalau lapor ke itu ya itu tadi Doni kan sebulan kan, sedangkan di perusahaannya itu Doni setiap hari kan disiksa gitu kan, disetrum juga kan. Iya. Setrum juga, waduh. Sampai Nah, itu kan saya pernah ditendang 3 kali. keburu lewat Bu kalau kelamaan gitu. Dan karena mungkin proses pemerintah kan kadang-kadang kan dua pihak itu nggak segampang Betul. datang sembar geber-geber ke negara orang lain soalnya Betul. kan ya. Betul. Oke, kan Pak Imam ini kan sering banget ya ketemu kasus-kasus kayak Doni lah dan lain sebagainya ya. Dari pihak Bapak ya kepada mungkin pihak pemerintah tuh ada itu nggak sih untuk memprevent agar jangan terjadi kayak begini gitu. Kita nggak bisa stop yang terjadi di Myanmar. Iya. Tapi mungkin tadi kan bilang kalau dia tahu pasti dia nggak bakal pergi gitu loh. Iya. Ada nggak sih apa terjadi sekarang? Ya yang di sini yang dilakukan sama pemerintah menurut saya tuh kurang ketat gitu loh. Jadi mau berangkat kemana, bekerja di mana itu tidak dipastikan gitu. Seperti yang Doni lakukan ini kan Doni nggak tahu kepastiannya. Harusnya kan sudah ada tanda tangan kontrak dari sini biasanya kalau kita kerja di luar negeri gitu. Anggap saja kita bekerja di Australia gitu ya. Ya betul-betul bekerja gitu. Kita tahu kita bekerja di restoran mana gitu. Dan kontraknya berapa bulan atau berapa tahun gitu. Nah Doni dapat kontraknya kan di sana gitu. Nah dari pihak imigrasi ini juga nggak mengecek bener nggak nih Doni bakalan bekerja di sana. Nah di situnya saja sebenarnya udah ada kesalahan di kita gitu. Dan banyak yang jadi korbannya ada di sana. Ini tadi korbannya sudah banyak sekali Bu. Pasti. Dan itu ya akhirnya seperti yang Soleh kemarin yang dari Bekasi itu. Dan tadi pertanyaan Ibu, ada nggak sih yang di sana yang diperkosa segala macam? Ada. Saya baru dapat semalam Bu. Jadi ada perempuan yang di sana itu posisinya sudah telanjang, itu disetrum dan sekarang sudah meninggal. Meninggal. Ada videonya saya kalau Ibu mau lihat. Diperkosa. Iya. Sebentar. Ini murni dari Aduh. itu yang terjadi. Aduh, itu disetrum beneran loh. Ya. Terus yang nandang-nandang ini berarti orang Indonesia juga ya? Orang Indonesia. Aduh. Telanjang. Ini baru kemarin. Meninggal, ini udah meninggal. Sudah meninggal. Itu ada darahnya di konsol. Iya. Dan banyak yang terjadi seperti ini Bu di sana, banyak sekali. Nah, ini modus ada yang mereka dari sini ke sana itu tahu sebetulnya di sana bekerja sebagai admin judul ada gitu, nggak semuanya seperti Doni. Benar. Gitu. Tahu mereka bahkan banyak narasumber saya yang dari Medan, dari mana itu mereka tahu ke luar negeri bekerja sebagai admin judul, bekerja sebagai scammer, mereka tahu gitu. Nah, yang tahu-tahu ini mereka yang biasanya bertahan di sana dan dapat gaji gitu. Nah yang kayak Doni ini yang nggak tahu di sana kan akhirnya berontak gitu. Jadi salah satu orang mau kerja di Myanmar sebagai yang judul tadi itu, gimana tahunya dia bakal digaji, tahunya dari mana ya? Bakalan digaji atau enggak? Iya, gitu. Ada temennya yang sudah di sana. Jadi harus ada reference dulu baru Betul. bisa ini. Jadi kalau kayak kasusnya Doni kan dia nggak ada reference, Betul. cuma satu orang ini gitu. Iya. Jadi Doni ini korban dari random tadi locker yang ada di Facebook. Nah, Facebook ini tempatnya Bu. Gitu ya. Itu tempatnya untuk merekrut itu hampir semuanya itu ada di Facebook. Di grup-grup Facebook gitu. Iya. Gitu. Nah kemarin saya dapat narasumber itu korban scammer Bu. Itu yang love scam. Itu 1 bulan habis 26 miliar.
26 miliar satu bulan love scam. Dia di scam 26M. Ya, 26 miliar dalam waktu 1 bulan. Gimana caranya? Modusnya love scam, jadi pendekatannya Sorry, persuasif. yang korban laki atau perempuan jadinya? Yang korbannya perempuan. Oke. Korbannya perempuan. Jadi pendekatannya ya seperti kita berteman, terus kita kasih perhatian begitu dulu. Jadi ya seperti kita ya love scam gimana ya. Jadi kita coba memberikan perhatian ruang ke perempuan ini, padahal perempuan ini sudah punya suami, gitu. Entah, pokoknya pendekatan terus gitu, intensif, bahkan kayak seperti apa ya, mengingatkan untuk beribadah segala macam gitu, sampai dengan dia betul-betul berpacaran secara online, gitu kan. Nah, di situ si pelaku ini seakan-akan sudah berinvestasi di aplikasi yang tadi Doni lakukan. Ada uangnya, tapi kan di situ kan uangnya virtual, bukan hanya sebuah angka gitu. Nah, si korbannya itu nanti suruh transfer ke situ. Seakan-akan saya sudah punya uang banyak begitu, Bu. Itu sampai 26 miliar. Habis. Dan sekarang dia depresi. Masalah uang satu hal. Masalah kedua adalah dia merasa gila, dia dulu disayang satu orang laki yang bohong ini. Betul. Tapi laki ternyata scammer ya kan. Betul. Pasti ada feeling emosional, pasti sangat Betul. kena sekali. Aduh, gimana ya? Kalau dulu kan sempat terjadi di Indonesia, tapi banyak yang dilakukan di lapas. Itu sempat viral dulu itu. Oh gitu ya, saya nggak Iya, tahu. Oke. Pernah dilakukan di lapas tuh. Nah, sekarang itu semuanya lari ke sana semua, Bu. Gitu. Tapi saya bingung ya Pak, ini kan sama-sama Indonesia yang menyiksa orang Indonesia lain. Iya. Mereka tuh dijanjikan apa ya, orang atas ini dijanjikan apa? Kok mereka sampai mau bunuh sesama Indonesia, dijanjikan apa? Kalau setahu saya, kalau yang leader ini, kalau mereka nggak menjalankan tugasnya tadi, gitu, Mereka mereka kena. juga yang jadi korban, Bu. Oh, Gitu. Dan dulu pernah ada narasumber saya, admin judul, Bu. Jadi dia telepon saya itu posisinya sudah di rooftop di atas tower. Dia telepon saya, itu habis dipulangkan dari, jadi lapor KBRI, tapi dari KBRI justru melaporkan balik ke tempat perusahaannya Iya, gitu. iya, Jadi iya, ketahuan. justru, ya ketahuan gitu. Akhirnya? Bukannya malah menolong gitu. Ada yang kayak gitu dulu gitu. Itu narasumber saya seperti itu. Dia nggak tahu sekarang posisinya seperti apa. sorry tuh saya karena sayangnya itu kan kayak orang seperti Doni yang nyari kerja sangat pengen nyari kerjaan, bekerja halal. Dia kan nggak salahnya dia gitu loh ya kan. Iya. Terus Ya. Tapi yang perlu diperhatikan, tempat yang paling bahaya sekali adalah di Facebook ini. Bu. Oke. Hampir semuanya korban-korbannya dapatnya dari Facebook. oke gini deh kalau gitu Pak Imam. Bisa nggak share ya sekarang tips nih biar jangan terjadi kasus seperti Doni. Kasih advice sekarang. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus apa yang kamu harus tanya? Coba bisa kasih share nggak tips-tipsnya gitu, Pak? Ya, kalau ingin bekerja di luar negeri harus jelas dulu perusahaannya perusahaan apa. Perusahaannya kan itu dicari di Google ada, udah jelas. Terus cari tahu di imigrasi, pertanyakan di sana. Kalau semuanya perusahaan di restoran, umpamanya restorannya ABC, anggap saja. Tanyakan ke imigrasi, betul nggak ada perusahaan ini di sana? Imigrasi di mana? Di Indonesia Yang atau ada di Indonesia? Kita pastikan dulu. Oke. Gitu. Jadi semua keadministrasiannya di sini tuh harus dipertanyakan dulu. Oke. Nah, nanti kalau tidak ada jawaban dari pihak imigrasi, ya udah kita nggak usah berangkat. I see. Kalau kita ke Australia, anggap saja yang jelas gitu kan. Itu udah jelas semuanya kok, Bu. Kalau kita mau ke sana tuh betul di sini ada perusahaan. Kita nyari di map juga di Google Earth ada perusahaannya. Telepon gitu. juga mungkin bisa tahu ya. Telepon juga bisa ada Oke. segala macam, dan nomor nikah segala macam tuh udah Jelas. kedetek semua jelas gitu. Oke. Nah, kebanyakan kan orang-orang yang masuk ke Myanmar, Thailand, Kamboja, mereka kan mohon maaf literasi digitalnya lemah. Jadi mereka nggak mencari tahu gitu, hanya ya Percaya aja. percaya aja. Oke. Gitu. Jadi mereka harus lebih melek digital, Iya. cari tahu di Indonesia banyak kok, kita bisa nelpon ke KBRI, ya, bisa nelpon ke imigrasi untuk menanyakan betul nggak kebenarannya Oke. di sana gitu. Apakah anak-anak muda seperti Doni ini sekarang mendingin udah deh biar lebih aman, jangan nyari kerjaan di Myanmar, Thailand, Kamboja? Ya kalau kita membuat ini agak susah ya, karena memang di Indonesia sendiri nyari kerjaan susah. Mereka bekerja di sini di Indonesia juga susah. Akhirnya mereka kepengennya keluar negeri gitu. Iya, iya, Nah, iya, akhirnya kesalahannya di situ mereka, Oke. karena lemah digital itu. Apakah ada badan dari Indonesia atau ya siapapun juga yang bisa membantu anak-anak muda seperti Doni tadi Bapak bilang kurang literal digitalnya? Ada nggak sih? Sepertinya saya belum menemukan Belum Bu. ya? Belum Oke. ada Ada badan seperti sebenarnya itu ada ya. Bu, Ada. badan namanya SBMI. SPMI. Di kepanjangan saya lupa itu. Oke. Kayak buat perlindungan tenaga TKI yang ada di luar negeri. Tapi maksud saya gini loh, sebelum kamu pergi itu, Yang mau berangkat maksudnya. Oh, yang berangkat? Ya, agar tidak literasi digitalnya tidak lemah gitu loh. Oh, nggak ada kalau nggak ada kan? Oke, Doni kamu sekarang ngapain jadi nih sehari-hari? Kamu kan pasti ada trauma ya dari kasus kamu kan? Rumah, Bu. Kadang kalau saya di rumah masih mikir teman-teman saya yang lain tuh yang bahkan ada yang meninggal juga,
namanya teman seperjuangan ya di perusahaan. Kadang nangis sendiri. Saya pas pulang itu Bu, saya kaget. Saya udah pasrah Bu. Emang saya bilang kalau emang takdir saya udah meninggal di sini, saya ikhlas lah. Saya pulang sampai ibu saya nangis. Itu untungnya tuh kami ini kan pas mau dipulangin ke Indonesia, kebetulan dari company CC kan scammer tuh di Myanmar banyak perusahaannya. Jadi ada lah dari keluarga dari pihak orang yang kerja di sana lapor ke DPRD Bangka Belitung. Mereka lapor katanya bahwa di sini kita kerja diperlakukan kayak tidak manusiawi. Ya kamu sudah seperti budak. Iya, dipukul ya segala macam, disetrum lah. Saya sering disetrum sebelah sini. Saya udah kenyang kerasan, dipukul, disetrum, ditendang. Jadi kemarin Doni itu buka baju Bu, dengan saya itu sini ada titik-titik itu Bu, bukan Titik setrum itu ya. Pakainya stun gun Bu. Yang Tadi itu. itu taser namanya taser. Jadi kamu sekarang kerja nggak atau gimana? Atau belum bisa kerja sekarang? Kenapa? Kamu sekarang kerja nggak sekarang? Ya kayak gitu. Belum bisa ya. Banyak tekanan di sana itu gimana ya? Kalau kita nggak sampai target, kan dalam satu hari kita tuh cari target WA itu 5. Kalau dalam satu hari kita nggak ada 5 WA, disiksa. Gila ya. Setiap hari begitu. Oke. Atau OT besoknya overtime. Tadinya kerja 14 jam jadi nambah 16 jam. Gila ya. Kalau nggak ada satu hari 5 lagi, jadi tadinya 16 jam 18 jam. Terus aja begitu. Kamu tahu tadi perempuan yang dia bilang? Kenapa? Ya, tadi kamu tahu nggak perempuan tadi yang meninggal itu? Itu. Tahu, kenal. Kita masih muda loh itu mukanya. Aduh, Doni, ya satu sisi kita bersyukur kamu masih hidup, masih bisa berada di sini, ya. Bisa kabur dari Myanmar. Ya. Mas Pak Imam, terima kasih loh, ini udah kedua kali Mas Imam bantu kasih edukasi, informasi yang sangat penting ya. Tapi juga mungkin tadi Mas Imam sebelum ini meeting ada bahas tentang satu app yang menurut saya bagus ya. Nanti kita kasih link ya. Kalian boleh download ini. Ini kan gratis. Tahu saya sangat gratis ya sekarang ya. Untuk bantu orang tua menjaga anak-anaknya agar tidak masuk ke daerah di dunia maya yang ada pornografi, judol, apalagi tadi pinjol. Pokoknya hal-hal yang tidak baik untuk anak-anak muda ya Pak ya. Jadi Mas Imam ini bagus sekali loh, benar-benar aktivis ya, membantu digital literacy lebih baik di Indonesia. Saya apresiasi loh, Mas Imam datang sekali lagi, I appreciate so much. Ya semoga kerjaan Mas Imam ini benar-benar berbuah dan membantu banyak anak muda selamatkan seperti Mas Doni ini. Thank you so much ya. Tuhan berkati kamu ya Doni. Aduh saya nggak tahu mau gimana, sedih banget liatnya. Ya, thank you.